Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Adik-adik sekalian kelas 12 putra maupun putri program keagamaan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk KBM daring kita tutorial tutorial balaghah gitu nggih. Hari ini kita akan ulangi materi kita atau akan kita tambah gitu nggih. Ini untuk kelas yang mungkin sudah membahas, sepertinya 12 PI1 sudah saya bahas nih soal ini, namun untuk 12 PA mungkin belum. Jadi dalam fasoha sendiri, sebelum kita masuk ke 3 ilmu yang ada di dalam ilmu balaghah, ilmu badik, bayan dan ma'ani, kita membahas terlebih dahulu definisi dari fasoha dan juga balaghah. Adapun definisi fasoha secara lughah atau secara lugawi sudah jelas ya, al-bayanu wa dhuhur, sesuatu yang tampak, yang muncul, yang tampak, yang terlihat, yang jelas, seperti itu. Kemudian secara istilah itu tergantung dengan apa dia mensifati, apa dia sifat untuk apa gitu nggih. Kalau untuk mutakallim berarti untuk orangnya, kemudian untuk kalam berarti ucapannya, kalimah berarti untuk katanya. Nah, untuk kalimah sendiri sudah kita bahas bahwa definisinya secara istilah adalah salamah suatu kalimah gitu ya, selamatnya suatu kalimah dari 3 aib gitu nggih. Yang pertama aibnya adalah pertama adalah tanafurul huruf, di mana huruf-hurufnya berdekatan makhraj dan sifatnya sehingga menyebabkan terlalu sulit diucapkan. Al-hu, khu itu nih contohnya. Kemudian aib yang kedua adalah mukhalafatul qiyas, di mana menyelisihi kaidah shorof gitu nih. Misalkan buk jamaknya harusnya abwaq menjadi bukot gitu nih. Nah, itu tidak tepat. Kemudian aib yang ketiga adalah ghorobah, di mana suatu kata itu tidak digunakan oleh orang Arab, yaitu contohnya ka'a yang bermakna ijtama'a, berarti berkumpul gitu nggih. Ka'a bermakna ijtama'a. Nah, kemudian salamatul kalam sendiri kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti selamatnya suatu kalam dari satu tanafurul kalimah. Berarti kata per kata itu harus berbeda sifat makhrajnya gitu ya. Kalau berdekatan maka membuat sebuah kalimat menjadi tanafur gitu. Contohnya qabr khabrin korbun gitu. Laisa kurba qabri harbin qabrun gitu ya. Tidak ada kuburan di dekatnya kuburan harb gitu ya. Itu kan huruf qaf ra, huruf ha ra, huruf qaf ra lagi. Nah, itu kan saling berdekatan sehingga sulit untuk diucapkan. Kemudian contoh berikutnya adalah al-karimu mata amdahu itu ya. Nah, kemudian aib berikutnya adalah aib dha'fut ta'lif gitu ya. Jadi kalau pada fasahatul kalimah aibnya adalah mukhalafatul qiyas, sementara dalam fasahatul kalam aibnya adalah dha'fut ta'lif. Nah, dha'fut ta'lif ini adalah kalau yang mukhalafatul qiyas itu berkaitan dengan kaidah shorof, kalau dha'fut ta'lif berkaitan dengan kaidah nahwu yang masyhur gitu nggih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ta'kid, yaitu aib ketiga, yaitu ta'kid. Sengaja disendirikan karena memang sedikit ruwet gitu nggih. Nah, ta'kid sendiri itu apa? Ta'kid adalah ayyakuna al-kalamu khafiyud dalalati 'alal ma'nal muradi, yaitu keadaan suatu kalam yang khafiyud dalalah, yang tersembunyi dalalahnya, yang tersembunyi petunjuknya. Jadi dalam kalimah gitu ya, misalkan besar gitu, di situ kan
kita udah menyepakati gitu ya, besar itu untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar besar gitu ya, tapi kemudian ternyata dia menginginkan maksud yang lain dari dia mengucapkan kata tadi. Ternyata besar itu dia mengucapkan untuk sesuatu yang bisa terbang, nah, seperti itu. Jadi itu khafiyud dalalah alal makna al-murad, atas makna yang dikehendaki. Jadi untuk menunjukkan makna yang dikehendaki itu samar-samar gitu ya. Jadi tidak meyakinkan 100%. Kemudian wal khafa'u imma min jihatil lafzi. Nah, khafa'nya atau kesamar-samarannya itu entah itu min jihatil lafaz, entah itu dari sisi lafalnya, bisa babi taqdimin atau ta'khirin atau faslin. Nah, dengan karena sebab adanya taqdim atau ta'khir gitu ya, dibolak-balik, yang harusnya di depan ditaruh di belakang, yang di belakang ditaruh di depan, seperti itu. Atau faslin, atau ada pemisahan. Wa yusamma ta'kidan lafdhiyan, itu dinamakan ta'kid lafdhi gitu ya. Jadi ta'kid itu definisinya adalah keadaan suatu ucapan yang dalalahnya itu lemah gitu nih. Dalalah atau petunjuk untuk sesuatu yang dikehendaki itu lemah. Nah, pertama, jadi ada dua, kemudian ada lafzi, ada ma'nawi. Yang lafzi itu yang disebabkan oleh karena maju mundur suatu kata atau ada fasal, pemisahan dari kata-kata itu. Nah, seperti itu nih. Nah, contohnya adalah jafahat wahum la yajfahuna biha bihim syamun alal hasabil agharri dalailu. Nah, ini perkataannya Al-Mutanabi ini orang Arab sendiri pun bingung gitu nggih. Jafahat itu artinya merasa bangga. Nah, wahum dan mereka la yajfahuna biha, dan akan tetapi mereka tidak merasa bangga dengan itu. Bihim, dengannya. Syamun itu budi pekerti, alal hasabi atas bangsawan, al-agharri yang cemerlang, dalailu petunjuk. Nah, secara makna perkata kan seperti itu, dan susunannya ini tidak tepat gitu nih. Jadi susunannya bolak-balik enggak karuan seperti itu. Nah, fa inna taqdirahu, maka takdirnya atau perkiraan makna yang benar atau bolak-balik setelah dibenerkan bolak-baliknya, jadi kata yang benar itu kayak gini. Jafahat bihim syamun dalailun alal hasabil agharri wa hum la yajfahuna biha. Nah, ini lebih bagus, lebih bisa dipahami khususan oleh orang Arab. Kalau kita orang Indonesia kan kayak nggak ada bedanya gitu nih. Tapi oleh orang Arab dengan dibolak-balik seperti ini, dikembalikan ke tempat asalnya yang semula terbalik tadi, mereka lebih bisa memahami. Jafahat bihim, bangga dengan mereka. Apa yang bangga dengan mereka? Syamun, yaitu kemuliaan tadi nggih. Kemudian dalailun alal hasabi, dalail atas dalail sebagai petunjuk atau sebagai bukti, alal hasabil agharri atas kebangsawanan yang cemerlang, wahum la yajfahuna biha, akan tetapi mereka tidak bangga dengan itu. Maksudnya ada suatu kaum yang kebanggaan itu pun yang kemuliaan itu merasa bangga gitu loh. Tapi kaum ini tidak merasa mulia dengan adanya kebanggaan tadi. Jadi kayak gimana ya? Mereka ini rendah diri ya, rendah hati gitu ya. Jadi rendah hati. Prestasi itu bangga dengan mereka, tapi mereka tidak bangga dengan prestasi. Kurang lebih begitu ya, dalam bahasa yang lebih mudah. Seperti itu. Jadi kebolak-balik. Kemudian wa imma min jihatil ma'na bisa babi isti'mali majazat wa kinayat la yufhamu al-muradu biha. Nah, yang kedua ta'kid dari sisi makna atau ma'nawi gitu ya. Ta'kid dari sisi makna adalah imma min jihatil ma'na, adapun ada juga yang dari sisi makna. Bisa babi isti'mali majazat, dengan sebab penggunaan majaz wa kinayat dan kinayah. Nanti teman-teman di semester 1 gitu ya, di semester 1 kelas 12 ini akan mengenal istilah majaz dan kinayah dan akan membedakan keduanya gitu ya, entah itu di Arab Minat, entah itu di tutorial. Tapi saya lebih condong yakin nanti di Arab Minat gitu ya, karena lebih sering gitu ya jam pelajarannya, kemudian juga materinya lebih diringkeskan, tidak harfan biharfin seperti ini. Nah, penggunaan majaz dan kinayat la yafhamu al-muradu biha, tidak dipahami apa al-muradu, murad, keinginan, kehendak orang yang mengucapkan, biha dengan majaz dan kinayat tadi. Sama ta'kid dan ma'nawi, yang dinamakan ta'kid ma'nawi. Contohnya, nasyara al-muluku al-sinatahu fil Madinah. Nasyara, nyebar sapa al-muluku raja
alsinatahu ing lisan-lisane raja mau fil Madinah di kota. Nah, seorang raja, jadi ada kalimat seorang raja menyebarkan lisannya di kota gitu. Nah, ini kan tidak tepat juga. Karena yang dia maksud alsinah di situ muridan jawasi suhu, muridan jawasi suhu. Dia berkehendak atau dia berkeinginan atau dia bermaksud dengan alsinah tadi adalah jawasis. Jawasis adalah jasus. Jasus semata-mata. Nah, maka wasawabu dan yang benar gitu nggih. Nasyara uyunahu, jadi menyebarkan mata-matanya. Jadi oyun ya, ainun ya, oyunun. Nah, itu benernya seperti itu, bukan alsinah. Nek mata-mata itu kan jasus kan ya mata-mata ya. Nah, kalau teman-teman kan belajar lafal musytarak gitu nggih. Masuk ainun, ainun itu kan banyak maknanya lafal musytarak. Nah, salah satunya adalah untuk mata-mata gitu ya, uyun. Nah, ini ketika ada ucapan seperti itu, seorang raja menyebarkan mulutnya di kota, itu mulut-mulutnya di kota itu tidak tepat, karena dia itu bermaksud dengan kata mulut-mulutnya itu untuk apa tadi, mata-matanya. Nah, kemudian ada satu syair yang menjadi poin di sini ya, menjadi contohnya. Saat lubu bu'adat dari angkum litaqrubu wa taskubu aynayat dumu'a litajmuda. Saat lubu aku akan mencari bu'adat dari jauhnya rumah, dari jauhnya tempat tinggal, angkum dari kalian. Jadi aku akan mencari jauhnya tempat tinggal dari kalian, litaqrubu supaya kalian dekat. Jadi hati kalian dekat denganku. Seperti itu ya. Wa taskubu ayna dan berlinangan kedua mataku ad-dumu'a ing ad-dumu' air mata litajuk muda karena saking gembira gitu ya. Nah seperti itu. Hai suka nabil jumudi anisurur, di mana beliau siapa nggak ada syairnya nggak ada nggak disebutkan, di mana beliau si penyair ini mengkinayah mengkinayah itu menggunakan istilah al-jumud yang terakhir itu ya, litajmuda anisurur, untuk mengungkapkan rasa senang, untuk tadi ya litajmuda supaya senang gitu ya. Nah, dia mengatakan seperti itu. Ma'anal jumuda, meskipun di sisi lain kata al-jumuda itu yuk nabihi anil bukhli bidumu'i waqtal buka, dikinayahi dengannya anil bukhli tentang bukhel wong sing pelit, bidumu'i kelawan air mata, waqtal buka nalikane nangis, jadi sulit nangis gitu nih. Jadi gampangannya gini, lita jumuda itu kan arti terjemahan bebasnya kan kering gitu nih, kering. Nah, si syairnya ini mengatakan lita jumuda kering itu dengan karep dia itu pengen mengungkapkan bahwa dia ini senang gitu loh. Jadi jauh dari rumah itu bagi dia itu senang karena orang-orang jadi lebih dekat di hatinya gitu nih. Nah, tapi kenyataannya kata lita jumuda atau moto sing kering gitu ya, itu lebih identik atau digunakan orang-orang lain untuk mengungkapkan wong sing pelit nangis atau wong sing angel nangis. Jadi sulit nangis, ya, ora gampang terharu, ora gampang cengeng, ora gampang nangis. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk KBM kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.